boleh datang ke sini. Ya. Gimana? Puasa nggak Pak? Alhamdulillah puasa. Wajib puasa. Puasa Pak. Oke. Tadi mau saya bawain es buah Pak. Terima kasih. Jadi gimana? Gini Pak, saya mau nanya bagaimana COVID-19 ini sih Pak dampaknya. Oh, COVID-19 ya. Kalau menurut pendapat saya, COVID-19 ini suatu hal yang unik, berbahaya, Ya. kalau lucu, menakutkan, banyak pendapat saya. Tapi yang perlu kita garis bawahi untuk kondisi saat ini, dengan adanya COVID-19 ini, sisi positifnya banyak. Pertama, kita jadi hidup itu lebih bersih. Kedua, kita jadi lebih berhati-hati, ya kan? Terus kemudian kita juga jadi lebih waspada. Cuman dari sisi COVID-nya sendiri banyak sekali membuat kita, terutama masyarakat, itu jadi ada yang kehilangan pekerjaan. Oh iya betul Pak, banyak banget sekarang Sekali ya Pak. udah kehilangan pekerjaan, dia jadi berkurang pendapatannya. Iya Pak. Yang karyawan dirumahkan, ada yang sebagian sudah di PHK. Ya, ada juga yang ada yang pengusaha usahanya nggak jalan. Iya. Apalagi pedagang-pedagang kecil, kaki lima apa segala jualan sekarang nggak boleh. Yang awalnya berangsur-angsur awalnya dibatasi jam bukanya sampai jam sekian, kemudian yang rumah makan pun udah nggak boleh menerima makan di tempat makan di warungnya, sampai sekarang malah tutup total. Dan itu pemerintah setempat di beberapa daerah bahkan pusat melarang dagang, melarang jualan, melarang usaha itu belum ada namanya feedback atau iya betul Pak. iya. Feedbacknya ya, Pak, ya. Iya, Tindakannya jadi apa ya? ketika dia itu pemerintah itu melarang, harusnya dia harus sudah menyiapkan strateginya apa. Melarang jualan, ya ini orang-orang yang jualan ini kan punya karyawan. Iya, betul. Yang dia punya warung dia harus bayar sewa tempat makannya, harus apa. Ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan sekarang. Mereka bikin suatu himbauan, larangan, bahkan aturan, tapi tidak memikirkan dampak dari hal yang kecil sampai yang terbesar. Dampaknya sekarang apa? Sekarang itu banyak sekali kejahatan. Iya benar Pak. Terus Ya, sekarang ya Pak. banyak sekali kejahatan. Pemerintah menyuruh kita di rumah, stay at home bahasanya, berdiam di rumah, jaga jarak apa segala. Tapi ketika mereka tidak menjamin kondisi kita kelaparan, ya kan, tidak punya apa-apa. Udah ketika urusan perut itu udah memberontak, udah semuanya dijalani. Betul. Dari mulai mencuri, Iya. dari mulai merampok, dari mulai begal, sekarang udah mulai paling banyak itu. Nah, jadi sekarang udah jadi bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya krisis kepercayaan, tapi sekarang krisis moral. Ya kan, ditambah lagi sekarang orang-orang, mohon maaf, para napi-napi yang berada dikeluarkan, ya kan, dengan alasan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 lah, untuk mengurangi apalah efek penyakit oleh pemerintah. Tapi dari sisi itu, ketika mereka dikeluarkan dari penjara, keluar ke dunia, ke alam ini, ya, keluar dari penjara itu, mereka belum siap, keluarga belum siap, belum apa. Pas keluar ada yang kondisinya di rumah emang nggak ada penghasilan, nggak ada beras, nggak ada apa, ya kan memang basicnya dia penjahat. Ya, mereka melakukan kejahatan. Sebagian ada yang mungkin sadar, oh, alhamdulillah saya dikeluarkan dari penjara, saya bisa memperbaiki. Nah, tapi kalau urusan perut itu baru susah. Makanya sekarang banyak sekali kejahatan. Jadi untuk hal ini pemerintah harus lebih peka. Nah, ini terima kasih nih Pak Ajis nih udah datang di sini, udah sharing seperti ini. Itu kurang lebihnya pendapat dari kita. Nah, saya sih karena saya emang bukan dokter, bukan ilmuwan, jadi saya nggak bisa ngomong COVID-19 itu apa. Yang pasti itu makhluk gaib
menurut saya. Walaupun itu sebenarnya ada bentuknya, ada wujudnya, tapi kan sangat kecil. Hanya bisa dilihat oleh mikroskop itu dengan zoom yang sangat besar. Kalau dilihatannya mikroskop doang itu nggak bakal lihat. Tapi dampaknya nyata. Orang yang kena itu bisa langsung, ada yang bertahan berapa hari terus tewas, ada yang kalau emang imunnya kuat, ada yang itu virusnya mati sendiri. Tapi pada prinsipnya kita nggak bisa ngomong virus itu baik atau enggak, jahat atau enggak, karena setiap kekebalan itu berbeda-beda setiap orang. Prinsipnya kita harus jaga kebersihan. Ya, jadi untuk hal ini yang perlu kita garis bawahi adalah COVID-19 ini adalah virus yang nggak terlihat, virus kecil, wabah kecil, ya kan, yang kita lihat sepele tapi itu bisa membunuh orang, bahkan membunuh negara, membunuh dunia, membunuh ekonomi, membunuh tatanan negara, lumpuh semua. Nggak cuma di Indonesia, semua negara, hampir semua negara. Bahkan presiden kita Pak Jokowi juga udah mengimbau, ya kan, menginformasikan beberapa negara seperti ini kondisinya, bahkan yang lebih parah pun banyak, ya kan. Nah, ini pesan saya beri pemerintah ya, yang sudah mempersiapkan bantuan untuk masyarakat. Pesan saya, tolong tepat sasaran. Seperti yang tadi siang saya lihat di berita, ada di salah satu kota yaitu di daerah Brebes, ada yang rumahnya 2 lantai, itu dia dapat bantuan itu. Tapi rumah-rumah yang di sebelahnya, rumah yang semi permanen, bahkan yang rumah mohon maaf hanya dari bambu, dari kayu, itu dia nggak dapat. Tadi saya lihat kalau nggak salah itu di media Kompas TV atau di RCTI, tadi saya lihat siang-siang. Itu yang harus kita pahami. Saya harap pemerintah bisa lebih cermat dalam mengambil tindakan mengenai COVID-19 ini. Saya mungkin seperti itu Pak Aziz. Tapi untuk dalam segi pertanian gitu berdampak juga nggak Pak? Kan kita Semuanya. sandang pangan itu Pak. Semuanya, pertanian, perdagangan, semuanya. Kalau Pak Aziz tahu, namanya kita ada pasar global, itu pasar Tanah Abang. Iya betul Pak. Itu jangankan kalau bulan puasa, enggak, bulan puasa aja ramenya naudzubillah. Karena dia itu jantungnya untuk pasar tekstil atau busana. Orang yang dari luar daerah, luar kota ke Jakarta ini datang ke Tanah Abang untuk sekedar belanja, dijual lagi. Itu kan untuk ekonomi. Tapi dari kejadian ini, COVID ini tutup total. Lagi berapa ratus orang, bahkan ribuan orang yang tidak bekerja gara-gara Tanah Abang itu. Itu baru satu tempat Tanah Abang. Dari tukang tuli panggilnya hilang pekerjaan. Karyawan-karyawannya, SPG-nya hilang pekerjaan. Kemudian kayak pengusahanya banyak pokoknya pekerja-pekerja itu. Itu baru satu tempat, belum ngomongin yang kaki lima. Itu baru sektor perdagangan kecil tuh ya. Pertanian udah pasti. Dan adanya kayak gini, ya kan, pasar juga melemah. Dan dia pokok. Iya betul Pak. Perikanan pun sama. Ya, orang sekarang mau belanja apa-apa berpikir, karena sekarang uang lagi sangat berharga. Semuanya kena. Semua sektor kena. Ekspedisi, industri, semuanya kena. Semua kena dampak. Jadi dampak ini nggak cuma dari yang kecil, yang besar pun kena. Cuman paling terasa banget itu yang paling bawah. Yang paling bawah ini paling kena. Contoh tukang ojek, dia yang biasanya sehari bisa sampai 50-100 ribu atau berapa lah, sekarang ya kan udah nggak bisa bawa penumpang. Ada layanan untuk namanya itu ojek makanan, layanan makanan, ya kan? Itu pun tidak maksimal karena orang juga berpikir ini makanan jadi setiap orang ini loh. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita keluar dari rumah, keluar ke kota, ke Jakarta, ke Bekasi, kemana, di pinggir jalan tuh ojek online itu di pinggir jalan pada nongkrong aja, nggak ada order. Orderan ya Pak ya? Iya. Sepi berarti ya Pak ya? Saya lihat ternyata juga benar,
kita di aplikasinya itu, aplikasi ojek online itu, untuk order penumpang itu udah nggak ada, udah dihapus. Iya betul Pak. Jadi itu yang harus kita cermati di situ, ya kan? Usaha-usaha sekarang, bahkan teman saya sendiri yang menginformasikan, dia itu kerja di bagian di perbankan pembiayaan, dia ada penurunan sekitar 80%, bukan 10%, 20%, 80%. Sangat ini Ya, ya. yang punya angsuran pada telat angsur, bahkan nggak bisa ngangsur. Nanti yang telat, ada lagi yang sampai menyerahkan asetnya, misalnya dia kredit kendaraannya udah serahin, saking nggak mampu untuk setor itu. Ya kan? Untuk sekarang, untuk orang, jadi dampaknya kan mereka akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk mau yang kredit baru itu harus DP-nya besar. Dan yang tadinya dulu mungkin kita ambil kendaraan cukup dengan DP misalnya 15%, 25%, sekarang wajib 40%, bahkan ada yang 50%, ya kan? Jadinya apa? Orang yang mau ngutang, yang mau usaha, mau beli kendaraan buat usaha atau buat dipakai, jadi berpikir karena DP-nya gede. Akhirnya apa? Leasing ini akhirnya juga nggak punya pemasukan, targetnya nggak kecapai. Itu dari segi itu. Kedua juga, orang yang udah ngutang nggak bisa bayar, ditarik juga. Nah ini juga sama, yang harusnya dia punya aset, gara-gara dia nggak bisa ngangsur gara-gara COVID ini, pun dia akhirnya kehilangan asetnya semuanya. Biasa banget ya Pak. Yang tukang ojek, maupun ojek mobil maupun ojek motor, udah banyak motornya ditarik, mobilnya ditarik. Itu dari hal yang kecil. Orang yang dagang di jalanan sekarang udah nggak boleh, di jalan dagang sekarang udah nggak boleh, suruh tutup. Dia mau pulang kampung nggak punya duit, mau berdiam diri di sini nggak boleh pulang kampung, kan pemerintah melarang, larangan mudik. Iya. Nggak pulang kampung di sini juga nggak punya duit. Iya. Untuk mereka yang perantauan bayar kontrakan, bayar apa, teteknya buat makan di sini, dia nggak punya uang, mau ngapain? Solusi yang terbaiknya berarti nggak gimana Pak? Kalau untuk kayak gini udah urusan pemerintah, karena pemerintah yang menghimbau, Iya Pak gitu. ya pemerintah kan yang menghimbau, pemerintah yang menghimbau untuk yang namanya lockdown, PSBB, ada lagi itu social distancing atau jaga jarak. Mereka yang menghimbau, mereka juga harus memikirkan untuk solusinya seperti apa. Orang nggak pulang kampung, di sini harus seperti apa. Yang di kampung pun yang ditinggal keluarganya juga harus dihidupi. Iya. Jadi contohnya di sini yang ngontrak, yang apa, mereka mungkin dari pejabat setempatnya, RT RW-nya, karena lu ngontrak kagak gue datang, Nggak dapat juga ya Pak? nggak dapat juga. Di sini dia mau pulang juga nggak bisa. Iya. Itu salah satu bisa Iya. kejadian Orang kalau lapar, kejahatan ya, Pak, ya? lagi di rumah bengong, makan nggak ada yang dimakan, mau beli makan nggak punya duit, ya kan, otaknya jahat, bisa kemana-mana. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa sekarang banyak pembunuhan, banyak perampokan, pencurian, apa segala itu orang nekat. Yang tadinya orang nggak jahat jadi berpikir jahat. Karena Ya. berdampak ini ya Pak ya. Ya, kalau untuk saran saya sebagai muslim untuk saat ini ya, berbanyak-banyak aja untuk berpuasa, berbanyak-banyak aja mengingat Tuhan. Mau juga puasa, berbanyak mengingat Tuhan, berbanyak beribadah, zikir, berapa, berbanyak aja. Biar paling enggak perut kosong, tapi otak jangan kosong. Hati, otak itu terisi. Biar kita juga tenang ada. Karena kita juga sebagai masyarakat umum ya, kalangan kayak ini, kita melihat sekarang seperti ini sudah bingung. Saya sambil senderan ya Pak ya. Silakan. Biar nyantai Pak. Iya. Tapi mungkin kalau kayak Pak Haji sendiri nggak mungkin, kagak terlalu terdampak, ya kan? Badan udah besar. Kan? Mungkin nggak makan 3 hari 10 hari juga nggak bakal jadi mati. Ya. Paling kurus ya Pak ya. Iya, itu diet gratis. Ya. Nah, jadi menurut Pak Haji gimana? Ada lagi yang perlu disampaikan?
Pak, itu sih Pak yang ini Pak. Kalau solusi berarti diserahkan ke pemerintah Ya, berarti karena ya Pak ya. mereka yang menghimbau. Iya Pak. Ya kan, seenggaknya gini, kalaupun yang enggak, misalnya contoh pedagang yang enggak berdagang, ya kan, dikasih peluang untuk apa? Misalnya sekarang ini lagi yang orang dagang ketoprak apa segala, ya kan, kita apa ya, bikin ketoprak untuk buka bersama, untuk apa? Diborong lah. Dapur umum semacam Iya. dapur umum ya Pak ya. Manfaatnya dari mana? Ya ini kita gunakan sekarang karena musim lagi bulan puasa, kita gunakan itu namanya, itu salah satu fungsi masjid atau musola, tempat ibadah, sarana ibadah. Atau mungkin bisa di kelurahan atau di mana yang punya usaha di situ, ya kan, borong untuk bagi orang-orang. Sekarang saya ini keluar dari rumah ini udah banyak di pinggir jalan. Iya. Dan biasanya itu emang udah ada setiap bulan puasa, namanya, mohon maaf, orang-orang yang minta, orang-orang yang apalah, yang minta sedekah di bulan puasa, itu emang setiap bulan puasa ada. Itu emang gak lazim, tapi jumlahnya gak sebanyak sekarang. Dulu itu, sekarang di sini ada mungkin jarak 50 meter atau 100 meter baru ada lagi. Sekarang udah hampir setiap meter. Hampir setiap meter. Iya. Iya. Hampir setiap meter ada. Dan itu terjadi bukan hanya di bulan puasa. Kalau saya melihat itu dari mulai pertengahan Maret udah mulai banyak. Yang duduk di pinggir Iya. jalan itu. Jadi bukan karena Ramadannya mereka, tapi emang karena kondisinya. Karena COVID ini kan terjadi kan di awal Maret. Iya. Pertengahan Maret udah mulai ada larangan ini itu kan. Orang yang kerja di Jakarta nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya kita, kalau bahasanya entengnya orang yang masih punya uang kan ya udah sabar aja. Tapi orang-orang yang sudah tidak punya simpanan, udah nggak punya apa-apa, mau sabar seperti apa? Gitu. Iya Pak ya. Banyak dampaknya. Timbulnya orang yang nggak punya sama sekali, timbulnya suzon. Wah, ini Pak RT gue gimana ya? Gue nggak dapet yang susah, yang seneng, yang hidupnya kecukupan malah dapet suzon. Iya. Padahal memang bukan RT-nya juga. Pemerintah bagi juga itu dasarnya data, nggak tahu data kapan. Oh iya. Yang sekarang, yang mungkin ya sekarang, mungkin yang, mohon maaf, yang tadi yang di TV itu, yang rumah ada 2 lantai pun dapat, mungkin waktu di data itu dulu dia masih susah, rumahnya masih, Oh ya kan. Jadi pas ada kayak gini pakai data yang dulu, dia sekarang udah kaya. ada kaya iya Pak. Rumah udah 2 lantai, di sebelahnya rumah masih semi permanen, masih nggak punya lantai malahan, Iya. nggak dapat. Jadi dasarnya pemerintah itu harusnya ya update dong datanya. Data COVID ya sekarang, Iya. yang RT mintain kakak ke setiap rumah, kan dia yang tahu kondisinya warganya seperti apa. Iya. Ya. Oh si ini sekarang, oh ya si A, si B, si C, laporin by online satu aja, satu apa namanya, dibikin satu pintu aja, namanya apa misalnya kan, COVID apa pemerintah ini, report ke situ semua satu. Jadi ada yang ngurusin ini bagian Bekasi, ini bagian Jakarta, ini bagian Jawa, ada yang ngurusin. Jadi akhirnya merata. Jadi kalau kayak gini nggak, kalau udah kayak gini nih kan sebenarnya efeknya orang yang harusnya dapat malah nggak dapat, yang dia sebenarnya tidak berhak tapi dia dapat, itu efek apa? Efek karena pemerintah itu tidak mendata dengan benar. Kalau data dengan benar, yakin benar. Bukan menyalahkan pemerintah, karena pemerintah juga panik. Iya. Itu Pak. Dia mengeluarkan himbauan untuk PSBB, lockdown apa segala lah. Dia panik. Ya udah, kebagian apalah, yang bagian pendudukan, udah gue minta datanya, tarik data. Gak tahu tuh data kapan, 2009, 2010, 2000 berapa. Bahkan yang pendatang baru malah nggak Belum. dapat. Saya merasakan, dalam arti saya merasakan kenapa? Karena saya kan hidup bermasyarakat. Iya. Teman-teman ada yang saya, ya kan? Bahkan
mungkin orang yang saya lihat mampu malah nggak dapat, yang nggak mampu kalau nggak dapat, yang udah mampu kita ngomong kategorinya apa ya, Pak RT juga nggak bisa ngomong kategorinya apa karena Pak RT udah mengajukan, tetapi pemerintah ini datanya hanya dapat data kapan ya. Oke, mungkin gimana lagi, ada yang bisa lagi? Cukup sih Pak, itu sih keluh kesahnya ya Pak ya. Iya, ini kita akan pandang dari sejarah, dari segi umum, Iya. bukan dari segi saya atau segi dari Pak Ais kan. Iya. Dari segi umum yang terjadi sekarang, kenapa banyak kejahatan, banyak perampokan, banyak kegagalan, salah satunya itu. Jadi COVID ini ada nilai positifnya dan negatifnya. Positifnya tadi yang pertama kali saya sampaikan, orang jadi hidup lebih bersih, Iya. ya, lebih waspada. Jadi ya mungkin yang punya rumah jadi sering ngepel. Tadinya licin ya Pak ya. Iya, itu sisi positifnya. Terus positifnya lagi, yang anak-anak berada di rumah, orang tuanya berada di rumah, jadi lebih dekat keluarga. Ya, yang nggak pernah sholat berjamaah dengan keluarga, dengan anaknya, sekarang sholat berjamaah 5 waktu. Yang nggak pernah makan bareng karena mungkin bapaknya pulangnya malam, berangkatnya pagi, nggak pernah ketemu makan siang, makan bareng. Sekarang pagi, siang, malam makan bareng. Ya kan, jadi sekarang orang tua juga bisa merasakan nasibnya jadi seorang guru mengajari anak-anaknya, yang diajari lari-larian, yang diajari lompat-lompatan. Gurunya di sekolah kan kayak gitu. Iya. Sekarang mereka merasakan itu sisi positif. Negatifnya yang tadi terjadi karena banyaknya orang lapar gara-gara COVID ini, rampok, begal, nyuri, apa aja. Iya. Jadi ada sisi positif dari sisi negatif. Kita ambil hikmahnya aja lah. Kita ngomong harus sabar ya sabar. Sabar harus sabar. Tapi ya realistis aja kita hidup. Kita hidup perlu makan, perlu diisi. Mungkin kalau yang udah dewasa masih bisa kuat. Ketika memang seorang ayah melihat anaknya kelaparan, istrinya kelaparan sampai nangis-nangis, bisa apa? Mau kerja lagi susah kerja, mau dagang lagi nggak boleh juga jualan. Iya benar-benar Pak. Ya kan? Udah timbulnya, mohon maaf, kalau yang udah nggak ada alternatif lain, udah nggak ada yang dijual, udah nggak ada yang apa, ya itu akhirnya timbullah kejahatan baru. Yang tadinya orang baik jadi jahat. Kalau orang yang ambil positifnya ya, kalau yang masih punya aset masih enak, punya motor bisa dijual. Ya ada yang kisah lucu kan, tukang ojek ditanya, gimana mengenai COVID-19 ini, dampaknya apa untuk, mohon maaf, untuk sampean sebagian.